penistaan agama ya, kalau betul-betul dia menista agama ya bagus, harus ditindak ya, jangan sampai lepas. Contohnya apa, misalnya di luar negeri kan ada yang membakar Al-Quran, merobek Al-Quran, itu baru menista agama. Kalau orang lagi sholat di masjid diusir gitu kan, nah itu kan nyata gitu kan. Orang lagi puasa diganggu gitu, orang lagi sholat diganggu, itu nyata, perbuatan nyata. Tapi kalau sekedar misalnya perbedaan pendapat, perbedaan paham, ini amat sangat sulit, terlalu gitu bedakannya kan. Sulit gitu. Contohnya apa? Kita memahami tentang sesuatu ayat ya. Saya ini bukan ahli agama ya, bukan kiai, tapi saya kan berdasarkan insting pemikiran saya aja. Misalnya, oh si A mengatakan bahwa menafsirkan ayat ini, si B menafsirkannya begini. Oh ini kalau sholat, kalau menurut paham saya, aliran saya boleh laki-laki imamnya perempuan, yang ini mengatakan tidak boleh. Nah sekarang yang benar yang mana? Yang bisa membenarkan itu, ini yang benar, ini yang salah, itu siapa? Hakim nggak? Kapan hakim diberi kewenangan untuk memvonis atau untuk menyatakan ini benar, ini salah, kalau hal dalam paham agama? Tapi kalau dalam merobek Al-Quran atau merobek kitab suci suatu agama atau menodai orang yang lagi menjalankan ibadah, itu secara fisik kelihatan. Tapi kalau pemahaman, oh tafsir yang ini begini, tafsir ini begini, kan itu kan sulit. Oh ini sudah pendapat ahli apa? Oh ahli dari fakultas agama, oh ahli dari majelis ini. Sejak kapan majelis itu, sejak kapan ahli agama itu diberi kewenangan menilai paham ini salah, paham ini benar? Nah, contohnya saja, jangankan sesama agamanya sama, kemudian mungkin dia dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sesama itu, kemudian mungkin juga tafsirnya berbeda atau hadisnya beda, kan sulit kan? Jangankan itu, sesama Islam aja kan ada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Islam Sunni. Kita Ahlus Sunnah itu kan ada Islam Syiah. Nah, kita kan nggak bisa mengatakan yang benar yang ini, yang salah yang ini. Oh hakim yang bisa memutus, sejak kapan hakim bisa memutus itu? Jadi amat sulit gitu memutus itu. Tapi, nah inilah untuk para penegak hukum ya, mulai dari penyidik, penuntut, dan hakim harus sangat hati-hati di dalam memvonis ini. Jangan, karena sulit membenarkannya. Pasti misalnya Al-Zaitun atau Panji Gumilang, dia pasti punya landasan bahwa saya berdasarkan buku ini, berdasarkan kiai ini, berdasarkan kiai ini. Dan hak sini mengatakan berdasarkan buku ini, kiai ini. Nah sekarang yang benar yang mana? Artinya berarti nanti akan ada debat kusir dong ya? Yang tunggu mati nanti akan Allah yang mengatakan yang benar. Enggak, maksudku gini Pak. Ketika sampai kepada proses pengadilan, sepertinya akan ada debat kusir dong. Ya tidak kusir kalau kita masing-masing mengutakan otak kita dingin. Kan kita kita katakan aja, ini nggak bisa dikatakan yang ini benar, yang ini salah. Ya bisa yang ini benar, yang ini salah, bisa dua-duanya salah, bisa dua-duanya benar. Nah kalau gitu gimana ya, jangan dihukum orang itu. Karena paham itu sulit gitu. Di paham dan pendapat itu sulit jadi. Walaupun bukti atau dasarnya itu berdasarkan fatwa. Sejak kapan fatwa itu menyatakan paham ini salah, paham ini benar? Siapa yang memberi wewenang kepada yang membuat fatwa itu bahwa dia bisa mengatakan paham ini benar, paham ini salah? Nah, itu sesama satu ini kan, sama-sama Sunni kan. Lah kenapa nggak si A atau Ahmadiyah atau apa itu nyatakan salah, tangkapi semua?
Kan gitu kan berpikirnya sih itu kan. Udah, kalau yang gitu ya serahkan aja kepada Allah gitu. Yang penting kalau menurut saya kan sebagai warga negara demokrasi kan ini bukan seorang pejabat, saya ini bukan pejabat, bukan apa-apa, bebas kan berpendapat. Gimana ngadilinya? Satunya berdasarkan ini, satu berdasarkan ini. Kalau dia mengatakan, oh salah itu menurut standar yang mana? Menurut standar sebelah sini. Standar sebelah sini, dia kan ada juga dalil-dalilnya. Kalau dua dalil yang bertentangan tentang paham dalam satu agama, siapa yang berwenang memutus? Yang diberi otoritas untuk memutus itu siapa? Oh ini berdasarkan buku ini, yang ini berdasarkan buku ini, berdasarkan mazhab ini, berdasarkan mazhab ini. Nah siapa yang berwenang memutus? Oke. Kan? Ya, berarti saya ngebayang ini dari berbagai macam narasumber saya, berbagai tokoh-tokoh narasumber kami di Log East Files. Ini satu yang bikin saya akhirnya berpikir juga, oh iya benar juga ya. Lalu gimana hakim nantinya kayaknya akan panas dingin dong ya? Ya hakim kan tidak harus menghukum. Tugas hakim itu kan bukan menghukum. Tugas polisi itu bukan juga mencari orang itu salah. Tugas jaksa bukan juga menuntut untuk orang dihukum. Tugas polisi menyidik itu untuk mencari ada unsur pidananya apa tidak. Tugas jaksa kalau memang dia ada kesalahannya dituntut untuk dihukum, kalau tidak ada salahnya dia tuntut untuk bebas. Jadi jangan sampai nanti aparat itu, polisi diciptakan untuk menghukum orang, jaksa diciptakan untuk menuntut orang agar dihukum, hakim tugasnya adalah untuk memvonis orang agar dihukum. Tidak. Yang harus ditegakkan itu adalah keadilan dan kebenaran. Ya kalau dia adil dan benar misalnya tidak perlu harus dihukum, ya bebaskan. Kan bebaskan, berbeda pendapat bebas dalam negara demokrasi. Dalam agama juga begitu. Sunatullah itu berbeda. Ya. Dalam kasus Al Zaitun, Pak, saya semakin seru nih. Dalam kasus Al Zaitun, Bapak melihatnya ada kejanggalan nggak? Jadi begini, Al Zaitun itu saya sama sekali tidak kenal sama Panji Gumilang, ketemu aja nggak pernah, apalagi salaman, apalagi ngobrol. Oke. Dengan orang yang menghendaki, ya, tanda petik ya, agar Panji Gumilang dan lembaganya dihukum, dikenakan sanksi. Saya juga nggak pernah berdiskusi. Nggak ada kepentingan bagi saya. Bagi saya kepentingan adalah berdasarkan pandangan hukum yang saya tahu. Nah sekarang jangan sampai membuat orang itu, oh ini penistaan agama baru dicari buktinya. Jangan. Dicari dulu perbuatannya apa, baru kalau perbuatan itu mengarah kepada pelanggaran pasal, baru ditentukan pasal berapa. Jangan dibalik. Wah ini penistaan agama, baru dicari bukti-buktinya. Nah ini berarti sudah vonis dulu, rekayasa namanya. Emang ada kondisi itu, Pak? Nggak tahu, mana aku tahu. Nah, jadi jangan sampai dikatakan penistaan agama, baru dicari bukti-buktinya. Lah ini berarti sudah dibuatkan orang ini. In mind di sini sudah ada penistaan agama. Dilihat dulu perbuatannya apa, perbuatannya, oh dia begini. Oh dia begini. Dia begini itu ada nggak reasoningnya? Oh reasoningnya ada, alasannya, dasarnya ada. Di sini ada dasarnya. Nah kalau dasarnya ada, sama-sama ada, argumentasinya ada, siapa yang bisa memutus itu? Kalau pencurian gampang diputus, karena delik, rumusan deliknya jelas mengambil barang orang lain. Kalau ini kan tidak ada rumusnya, berbeda pandangan. Nah kemudian cara menanyanya, oh kita tanya ahli bahasa, ahli agama gitu. Emangnya ahli bahasa, ahli agama bisa dia memutus bahwa itu telah menista agama karena bertentangan pendapat? Wow. Ya. Bertentangan pendapat ya. Demokrasi juga bertentangan pendapat, apalagi dalam agama. Nah, sama-sama misalnya satu aliran ya. Saya itu bukan orang agama yang nggak gitu paham ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu kan.
imamnya kan macam-macam, ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali kan. Iya. Ada 4 kan. Iya. 4 imam aja itu udah berbeda-beda dia. Iya. Memandang terhadap suatu. Semua ada alasan. Yang benar yang mana? Kalau menurut saya penganut Mas, Ahlussunnah wal Jamaah, imam saya Imam Syafi'i, saya kan ikuti aja yang Imam Syafi'i ya. Ya. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa yang aliran Imam Hambali, Imam Hanifi dan imam yang lain salah. Nggak boleh dong. Ya.